Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu dasar air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita untuk menegakkan ini. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, SHMHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahelani Karmawan dengan NIM 223111095. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai dalil-dalil cinta tanah air berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat asal-usul yang sama dan memiliki ciri khas yang sama kebersamaan. Yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat akan kesatuan bahasa dan kebudayaannya dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air sebagai al-watanu al-asli. Al-watanu al-asli huwa maulidul rajul wal baladu allati huwa fihi. Al-watan al-asli yaitu tempat di mana kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air merupakan sifat yang ilmiah pada diri manusia. Karena sifat ilmiah yang melekat pada diri manusia tersebut, agama Islam tidak melarangnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ajaran-ajaran agama Islam. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak memiliki dalil, maka guna menjawab vonis tersebut sekiranya kita dapat mencermati pemaparan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, dalil cinta tanah air berdasarkan Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad sebagai Mekah, hari akhir, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhri Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menyatakan bahwa pendapat yang mendekati ialah pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Selanjutnya,
Dalil cinta tanah air menurut para ulama ialah Quran surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu dan keluarlah dari kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya Awi akhriju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman itu sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufassir merupakan dalil untuk mencintai tanah air berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya dalil mencintai tanah air berdasarkan hadis. Diriwayatkan dari sahabat Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali ke pergian dan menghadiri negeri Madinah, maka beliau akan mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggu unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarih Sahih Bukhari menegaskan bahwa di dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah, dan yang kedua adalah dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Pemaparan yang saya berikan tadi menjelaskan bahwasanya mencintai tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, sehingga vonis mengenai cinta tanah air tidak memiliki dalil itu jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.